pagi Sobat Tani, jumpa kembali dengan Exoja Channel. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Exo mau berbagi tips gimana supaya padi kita di usia 60 sampai ke titik panen itu bisa berisi, berbobot, bernas, bersih, dan juga terbebas dari jamur ataupun yang sering dibilang petani itu kena kresek atau kena potong leher. Jadi itu semua nanti kita bisa mengaplikasikan menggunakan insektisida apa atau fungisida apa. Simak terus video Exoja Channel pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat tani yang baru bergabung, jangan lupa dukung Exoja Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Dan juga bagi sahabat tani yang ingin mendapatkan informasi seputar dunia pertanian, kita bisa sharing, kita bisa tanya jawab di situ dengan cara klik tanda lonceng di sebelahnya. Oke Sobat Tani, terima kasih yang sudah ngedukung Exoja Channel biar lebih berkembang dan berkembang lagi. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga saja rezekinya bertambah lancar, dimudahkan segala urusannya. Dan bila Sobat Tani memiliki channel-channel YouTube, semakin berkembang dan semakin sukses dan juga semakin menghasilkan. Baik, langsung saja di sini kita bisa mengaplikasikan dengan menggunakan insektisida apa aja dan fungisida apa aja. Nanti sahabat tani bisa untuk memilih atau memilah mana yang lebih cocok dan mana yang lebih sesuai dengan kantong sahabat tani, karena nanti saya akan memberikan beberapa contoh beberapa fungi dan insek dari harga yang murah sampai harga yang terjangkau dan harga yang lumayan mahal gitu. Oke, ini dia. Jangan lupa like, subscribe Exojaya Channel. Kamsahamnida. Pengairan atau perlakuan air penting dilakukan agar bulir padi itu memiliki bobot. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengeringkan lahan persawahan 15 hari sebelum tanam. Hal ini dilakukan agar batang padi tidak mudah busuk sehingga malai padi terisi optimal. Nah, di sini adalah beberapa fungisida, insek, dan juga CBT yang cocok untuk padi di usia kurang lebihnya 60 hari setelah tanam ataupun 70 hari setelah tanam. Supaya kenapa? Supaya padi itu lebih berbobot, bernas, dan berisi serta hasil panen meningkat. Nah, itu saya mau mengaplikasikan, mau memberikan rekomendasi beberapa nutrisi yang cocok untuk tanaman padi ya sahabat tani. Nah, ini ada beberapa yang termurah dulu, bisa diaplikasikan. Nah, untuk nutrisi dulu, nutrisi di usia segitu yang cocok supaya bulir padinya itu cepat berisi, berbobot, dan bernas, itu kita bisa mengaplikasikan dengan yang namanya neokristalon di sini ya, pupuk soluble kristalon, karena memiliki kandungan NPK, magnesium, dan juga Te. Jadi bagus sekali di sini. Kristalon ini juga amat terjangkau dari saprotan utama. Nah, nutrisi pertama ini kita bisa menggunakan ini, ataupun kita bisa menggunakan pupuk makro majemuk di sini. Pupuk makro majemuk NK di sini kandungannya N sama K. Jadi K-nya lebih tinggi, 46%, berbentuk kristal di sini. Buat padi usia 60 atau 72 hari setelah tanam ya, karena pupuk makro majemuk dengan kandungan nitrogen dan kalium ini mudah dan cepat diserap oleh tanaman. Jadi berguna untuk merangsang pembungaan, pembuahan tanaman, serta meningkatkan kualitas hasil panen. Ini pun juga cukup terjangkau dan cap kalpa terbang di sini, ataupun dari produk-produk Merauke yang bisa kita gunakan. Yang mana kita bisa menggunakan dari produk Merauke ini adalah Merauke Kalinetra, karena kalium nitratnya ini kandungan K-nya 46% dan N-nya adalah 13%. Ini juga bagus untuk masa-masa generatif sampai panen biar bulirnya tetap berisi. Ataupun bila Kalinetra ini tidak ada, sahabat tani bisa menggunakan yang namanya Merauke MKP, makro majemuk. PK-nya adalah kandungan fosfatnya itu adalah 52% dan kaliumnya itu adalah 34%. Ini juga cocok sekali untuk masa-masa generatif sampai panen ya sahabat tani. Dan nutrisi yang terakhir itu adalah ulti. Nah, ulti di sini adalah ekstra rumput laut
atau shearwood, yaitu berbentuk flake berwarna coklat kehitaman yang mempunyai kandungan hormon. Nah, untuk ulti sendiri ini ada kandungan banyak sekali seperti ini ya sahabat tani. Nah, karena ulti sendiri di sini adalah bisa mengurangi kerontokan bunga dan buah, meningkatkan bobot dan kualitas panen, jadi lebih berbobot gitu. Tapi di antara yang saya sebutkan tadi, di antaranya adalah Kristalon, ulti, kemudian Merauke MKP ataupun Merauke Kalinitra ataupun Grand K yang kristal ini, silakan pilih salah satu ya sobat tani. Kemudian di mix dengan CBT. Nah, CBT di sini ada ada 2 produk di sini. Silakan memilih. Ini ada Sagrific. Ini bisa untuk 4 tank di sini. Ini kurang lebihnya kalau di tempat saya ini 20.000. Kemudian kalau ini adalah Gibro panen. Jadi Gibro itu ada 2, yaitu Gibro untuk masa pertumbuhan awal, ini adalah Gibro panen. Jadi yang mengandung asam giblat. Oke. Dan juga tidak lupa yang kedua itu adalah Giberlin. Giberlin itu contohnya seperti ini. Mana ya? Nah, ini adalah Giberlin. Nah, Giberlin asid, hormon perangsang bunga dan buah, ini juga bisa untuk diaplikasikan. Jadi tadi untuk perangsangnya sudah, kemudian oh ya, satu lagi, ini dia sahabat tani, Java Kalipos. Kita juga bisa menggunakan Java Kalipos di sini karena liquid. Jadi ini komposisinya kalium dan juga fosfat. Ini dari Javanica, ini juga bagus sekali karena kalium fosfat tinggi untuk fase generatif atau pembuahan, berfungsi memaksimalkan bobot dan kualitas buah, umbi, padi dan lain sebagainya. Dan selain itu, nah ini yang terakhir adalah kalium murni ya sahabat tani. Kalium murni yang memiliki kandungan 97%. Ini bagus sekali dan sudah banyak yang mengaplikasikan, terutama petani bawang merah itu cocok sekali. Apalagi diaplikasikan di tanaman padi. Kalium murni yang memiliki kandungan 97%, dan juga kita bisa memix dengan kalsium. Nah, di sini juga ada kalsium murni di sini. Kenapa ini kita botolnya tidak seperti ini, tidak kita buat seperti ini supaya ketahuan di sini adalah ketahuan, jadi mengendap atau enggak gitu ya sahabat tani. Ini adalah yang namanya kalium murni dan kalsium murni. Kalau kalsium murni itu bisa dijadikan langsung, jadikan satu pengaplikasian, tidak masalah. Beda sama yang lain, karena kalau yang lain itu alangkah baiknya di spray sendiri. Tapi kalau ini kita bisa langsung dijadikan satu sebagai aplikasi. Dan untuk jamur, supaya tidak terkena jamur, tidak terkena kresek, tidak terkena potong leher, nah yang paling murah kita bisa menggunakan di sini adalah fungisida Filimax yang mengandung bahan aktif trisiklasol dan difenokonazol. Ini harganya masih miring ya, fungisida dari Multi Sarana Indo Tani atau cap kapal terbang di sini. Kemudian fungisida yang berbahan aktif trisiklasol dan difenokonazol, kita bisa, kalau misalkan itu tidak ada, kita bisa menggunakan yang namanya Koposit di sini dari Javanica. Satu perusahaan sama Java Kalipos ya. Ini karena memiliki bahan aktif 2, yaitu koper sulfat dan hidroksik pentahidrat 77%. Atau obat jamurnya kita bisa menggunakan Maxi Pro 345 SC. Fungisida ini juga amat sangat bagus karena memiliki kandungan koper sulfat, pentahidrat, sulfuric acid gitu ya sahabat tani. Dan yang terakhir sebagai penghantam yang paling mahal, jelas sahabat tani pasti sudah tahu ya ini apa, yaitu Amistartop dari Syngenta. Karena Amistartop ini sudah amat sekali banyak yang mengaplikasikannya. Tapi apabila cuma untuk mencegah, kita bisa mengalihkan bahan-bahan aktif fungisida lain, contohnya seperti Kopersit, Filimax atau Maxi. Jadi sahabat tani, saya ulangi lagi, supaya padi kita itu bisa lebih berisi, berbobot dan bernas, kita bisa menggunakan yang namanya pupuk makromajemuk seperti ini yang memiliki kandungan fosfat dan kalium tinggi. Kita mix dengan CBT panen dan juga obat jamur. Insya Allah nanti hasil panen padinya bisa berbobot, bersih, bernas, terhindar dari jamur dan juga
terhindar dari potong leher. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Silakan sahabat tani memilah dan memilihnya sendiri mana yang cocok dengan kantong sahabat tani, atau dapat dipesan di toko terdekat, di toko-toko pertanian. Ini demikian tadi informasi yang bisa Exo sampaikan seputar gimana cara supaya padi kita itu nanti panen bisa bersih, bisa bobot, bisa bernas, terhindar dari yang namanya penyakit jamur kresek atau potong leher. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani, terutama petani padi ya. Apabila ada kata yang kurang berkenan dari Exo pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.